Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala as-sawma junnatan minal azabi wal ahwal wa faddalahu bi rahmatil wasi'ati ala katsirin minal amal wa yajzi bihi min ibadihi sholihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan dan maghfirah. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Suwardi Abbas SH MH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Para pemirsa yang kami muliakan, kegiatan ini berkat kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan RBTP Bengkulu, Pak Kanwil. Yang kita angkat siaran pada hari ini adalah Mutiara Ramadan penuh dengan hikmah. Alhamdulillah Mutiara Ramadan penuh dengan hikmah. Mungkin pada kesempatan ini sangat tepatlah kalau kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan Pak Kakanwil ya. Pak Kakanwil sebagai selaku narasumber, kita mengenal bahwa Kementerian Agama kekuatannya itu sangat dahsyat, kekuatannya itu sangat kuat. Bukan saja hanya ada di
tingkat provinsi, malahan sampai tingkat kabupaten dan kecamatan. Bahkan ada madrasah, ada madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Bagaimana Pak menyambut bulan Ramadan itu ketika Bapak mengharapkan pada jajaran kita yang tersebar sampai ketika desa itu, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Kita pertama, alhamdulillah kita baru sudah melaksanakan rapat kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu. Kita laksanakan kemarin tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah, di dalam raker kita sampaikan kepada jajaran kita dari tingkat desa sampai kecamatan kabupaten, tentunya menghadapi bulan Ramadan ini misinya Kementerian Agama yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Bagaimana masyarakat itu, misi dari Kementerian Agama mengajak semua elemen masyarakat, ayo kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah kita. Nah, makanya saya kepada saudara kepala kantor urusan agama kecamatan, kabupaten, mereka betul-betul pada bulan Ramadan ini menjadi suri teladan dari lingkungannya itu. Mungkin atau dengan kata lain Pak Kakawil mengharapkan kiranya seluruh personil khususnya yang jajaran Kementerian Agama itu menjadi garda terdepan untuk menggerakkan. Ya, tentunya. Tentunya begitu bagi kita sampaikan kepada mereka itu, tentunya mereka orang-orang yang penggerak tauladan di daerahnya masing-masing itu. Karena ini kan luar biasa misi dari Kementerian Agama dalam bulan Ramadan ini. Jadi begitu Pak. Jadi kemudian Pak kita mengenal juga di dalam Kementerian Agama itu ada artinya mengangkat, memberikan insentif untuk para penyuluh agama non-PNS. Itu sangat banyak sekali Pak. Tahun ini lebih kurang jumlahnya 2.604 orang Pak. 2.604 orang yang tersebar di 10 kabupaten kota. Harapan Bapak juga gimana Pak? Ya, tentunya bagi penyuluh-penyuluh non pegawai negeri itu kan mereka kan leading sektor orang Kementerian Agama juga mereka. Jadi mereka juga sesuai dengan mereka sudah mendapatkan insentif dari kita, dari Kementerian Agama. Mereka juga harus menyiarkan, mengajak masyarakat di pengajian-pengajian beliau, pengajian mereka. Yuk, ayo bersama-sama kita peningkatan iman dan takwa ini. Saja menjadi penggerak Pak. Penggerak juga ya. Di masjid-masjid, mau di pengajian-pengajian itu tentu mereka begitu ya. Ya betul Pak ya. Kemudian yang keduanya Pak, kita juga melihat bahwa ada kalau istilah dalam bahasa itu ada trik kerukunan beragama itu. Bulan Ramadan ini dan bagaimana pula intern umat beragama Pak, Islam, nah itu gimana Pak gitu? Ya tentunya kita berharap kan ya kita sudah kita sampaikan himbauan selebaran ke masyarakat, sudah kita sampaikan di koran juga kita tulis. Ya mohon kiranya antara umat Islam sama umat Islam, siapa yang boleh uzur tidak berpuasa, tentunya kita berharap mereka menghargai orang yang berpuasa. Begitu juga antara non-muslim, mereka juga harus menghormati bagi muslim yang berpuasa. Ya, kalau itu dijaga, kerukunan itu dijaga, tentunya keharmonisan masyarakat di Provinsi Bengkulu terjaga. Buktinya selama ini kan alhamdulillah untuk di provinsi sangat kondusif, tidak ada gejolak-gejolak yang sangat berarti. Alhamdulillah. Jadi kita melihat Pak, ini berartinya selama pengontrolan artinya pengamatan yang ada karena sampai tingkat kecamatan tidak ada gesekan-gesekan masalah kehidupan beragama. Alhamdulillah tidak ada kita terima laporan dari masyarakat ada permasalahan itu. Iya, itu artinya di dalam bulan Ramadan perlu kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan lagi itu. Nah, kemudian Pak kita melihat juga Pak kadang-kadang ada sesuatu nampaknya fenomena di bulan Ramadan Pak gitu kan. Ya bahwa di satu sisi kita mengharapkan anak-anak kita terlibat langsung dalam kegiatan Ramadan itu, sholat tarawih, witir dan lain-lain sebagainya. Cuman kadang kita melihat mudah-mudahan tidak terjadi Pak tahun ini. Saya berkaitan dengan ini, bagaimana mengantisipasinya jajaran kita juga Pak, umpama ada kadang-kadang mercon itu Pak. Ya tentunya itu pengawasan dari orang tua juga ya. Orang tua juga ya terhadap anak-anaknya, tingkat remaja-remaja itu ya. Kalau bisa tuh sudah berbuka, mereka kita himbau, ajak
sarankan kepada anak kita remaja, isi dulu masjid lah, tarawih dulu. Tarawih, sudah selesai tarawih, mungkin mereka sama-sama belajar baca Al-Quran. Selama ini kan sudah maghrib biasa mengaji. Kalau sekarang ya bila perlu tadarusan dulu. Ya untuk biasa itu ada merconnya, ada long bambunya di masyarakat kita kan. Ya tentunya himbauan kita ya sudah tarawih lah. Betul ya. Masyarakat sudah tarawih, ya silakanlah mercon ala kadarnya dulu kan. Ya, jangan sampai tengah malam kan, tidak demikian. Kita harapkan bagaimana suasana masyarakat itu tenang, tidak ada persoalan yang sangat berarti. Itu juga kalau mercon atau bisa membahayakan bagi pribadi dia, begitu juga mengganggu orang sedang melaksanakan salat tarawih itu. Artinya peran orang tua sangat dominan itu orang tua untuk mengimbau anak-anaknya itu ya. Iya. Kemudian Pak Kakanwil, mungkin karena Bapak merupakan menentukan kebijakan di tingkat provinsi, kita melihat juga Pak, di satu sisi memang umat Islam diharapkan untuk memperbanyakkan nilai-nilai ibadahnya dalam Ramadan seperti tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih dan witir. Tetapi bagaimana Pak kita supaya umpama tadarusan Al-Quran itu tadi kan umat Islam dapat melaksanakan tadarusan itu, tetapi tidak mengganggu sekelilingnya. Apalagi pakai mikrofon atau misalnya jam 2 sudah menyebutkan sahur bangun itu ya tentunya. Ya tentunya kita berharap ke pengurus masjid dulu ya. Nah, karena mereka di dalamnya pengurus masjid, himbau ke masyarakat yang mau tadarusan di masjid. Ya kalau jemaahnya sudah pulang dari tarawih, ya mungkin setengah 10 pulang tarawih atau jam 9 ya tentunya silakanlah kalau 30 menit sudah itu pakai mikrofon lah. Tapi kalau mau terus lagi tadarusan ya mohon kiranya jangan lagi menggunakan mikrofon yang di luar. Karena lingkungan juga mau istirahat. Kemungkinan di sekitar itu bukan hanya orang Islam saja. Nah itu juga harus dipikirkan, harus toleransi juga yang itu. Nah, harapan kita masyarakat pengurus masjid juga memahami itu. Oh jangan sampai jam 1 masih tadarusan menggunakan mikrofon. Begitu juga bagi pengurus masjid yang penjaga masjid. Ya janganlah jam 2 malam sahur. Ini sekarang udah jam 2 pukul sekian lewat sekian. Jam 3 nanti nyambung lagi. Tidak demikian. Ya kesannya puasa Ramadan itu dianjurkan oleh Rasulullah sahurnya di akhir waktu. Kalau berbukanya di awal-awal waktu lebih cepat. Nah, yang jangan buka dipercepat waktu. Jangan bercepatnya belum masuk. Ya, jangan cepat di waktu jam 5 dipercepat udah setengah 6 buka. Tidak demikian. Maksudnya begitu RBTP sudah beritahu bahwa ini waktu berbuka, ya ambil dulu minum air segelas dulu. Kan itu harapan kita. Jadi bangunkan sahur itu jangan jam 2 sudah bangun kan? Ya setengah 4. Buktinya sekarang kan masyarakat kita kan mungkin tidak nanak pakai puntung api lagi kan, mungkin hanya mijikom sudah ada, nasi sudah siap, tinggal bikin sayur lagi. Itu juga sudah keringanan-keringanan bagi ibu-ibu rumah tangga itu. Ya mungkin dengan kata lain Pak Kakanwil, kita bukan melarang mereka untuk tadarusan. Tidak. Diatur sedemikian rupa. Silakan tadarusan sampai subuh juga, alhamdulillah. Tapi jangan pakai gunakan mikrofon lagi. Jangan mikrofon di luar, cukup di dalam lingkup masjid saja. Ya, betul. Nah, kemudian Pak yang selanjutnya juga Pak, mungkin segmennya tetapi dipandang dari sudut sebagai dari segmen dari pandangan agama Pak, arti dari Kementerian Agama itu sendiri Pak. Di satu sisi memang terjadi dilema Pak, kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Tapi tidak semuanya orang berpuasa. Iya. Umat muslim sendiri Iya. Ada yang dikarenakan uzur, ada halang saranya tidak. Seperti ibu-ibu. Iya betul. Kemudian dengan demikian ada rumah makan tuh Pak. Nah, harapan Bapak ini. Ya tadi kembali lagi ke himbauan kita sudah menghimbau kepada masyarakat, rumah makan, restoran, hotel, ya tentunya bagi restoran, rumah makan, ya paling tidak dipasang tabir lah, ya tutup lah, jangan terbuka betul ya, jangan terbuka betul. Harapan kita demikian. Tapi bukan kita mengatakan boleh Pak ya. Bukan mengatakan boleh, bukan mengatakan tolong tutup dulu, tidak demikian. Silakan dibuka, tapi mohon kasih tabir. Kalau bisanya nampak kepalanya saja kalau di jalan, kan demikian itu harapan kita. Jadi mungkin terasa betul Pak dengan siaran kita ini, dengan kita penyebutkan Mutiara Ramadan,
penuh hikmah itu ya. Ya tentunya demikian. Penuh hikmah ya, memang gitu. Jadi semuanya merasakan itu ya. Jadi Pak Kakanwil mungkin suasana juga yang harus memisahkan kita mungkin di dalam akhir-akhir ini di akhir-akhir pertemuan kita ini mungkin akan Bapak sampaikan khusus kepada intern ke jajaran Kementerian Agama, kemudian kaum muslimin pada khususnya dan secara umumnya kepada segenap warga masyarakat dari Provinsi Bengkulu, Pak ya. Ya tentunya saya sampaikan kepada khususnya jajaran saya ya, kepala kantor kabupaten, kepala KUA di kecamatan, guru-guru madrasah. Ya kita orang Kementerian Agama itu menjadi contoh teladan di lingkungan kita. Itu dihayati dulu ya. Pak Menteri juga sudah berulang kali menyampaikan itu. Jadi kita demikian. Ya bagi masyarakat Muslim Provinsi Bengkulu ya. Kita karena puasa itu kan kewajiban kita. Betul, Pak. Nah, dalam Al-Quran sudah disebutkan kewajiban, aturannya sudah jelas, larangannya sudah jelas, tinggal kita pelaksananya saja. Ya, kita berlomba-lomba di bulan Ramadan itu mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada berlipat ganda untuk mendapatkan pahala itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin jarak kita ada masa spanduk, ya aku rasa bagus begitu Pak. Ya aku mohon kiranya begitu. Kemenak-kemenak bikin spanduk, umbul-umbul di masjid juga diharapkan bikin masang umbul-umbul. Ya karena saking gembiranya kita menyambut bulan Ramadan itu. Iya, dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus masjid. Tentu pengurus masjid itu. Iya. Baik para pemirsa yang kami hormati dan para pemirsa yang budiman, sekali lagi Mutiara Ramadan membawa hikmah. Ya, betul itu. itu. Itu yang berbicara kita bersama, kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Agama Bengkulu dengan RBTP Bengkulu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Suwardi Abbas SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat kita cermati. Kemudian dalam suasana Ramadan ini betul-betul membawa kedamaian, betul-betul membawa hikmah, sehingga dari sentuhan Ramadan itu akan mencapai predikat kita menjadi insan yang muttaqin. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.